disesuaikan. Kalau orang hidupnya itu udah sangat high risk, investnya tuh harus low risk. Ya. Jangan kamu hidupnya high risk, investasinya juga high risk. Betul. Kamu akan kewalahan nanti menghadapi risiko ya. Udah bisa risiko kena apa-apa waktu balapan, pulang terus habis itu lihat kriptonya turun 70%, kamu jangan. stres nanti ya. Jangan yang bisa turun. Jangan begitu ya. Jadi kamu udah harus fokus balapannya ya. Jangan fokus BTC ngepam. BTC ngepam. BTC ngepam gitu ya. Jangan gitu ya. Nah, Bang, salam kenal ya. Tapi bang lagi nih. Oke, siapa namanya? Nama saya Adenanta. Saya berusia 21 tahun. Profesi atau pekerjaan saya sekarang jadi pembalap motor. Nice. Joki nih. Ngeri nih, Joki pembalap motor. beneran lo atau di jalanan lo? Beneran? Iya, bener. Boys. Oh, gua kira selalu ini di depan Navapak BS malam-malam. Jamet kalau itu ya. Itu liar itu. Iya, Oke, pembalap beneran ya? Wah, Nice. oke. Brum. Ya, untuk sekarang itu pendapatan saya itu kan dari kontrak itu per tahun. Oke. Per tahun itu kontrak saya itu sekarang di 200 juta. Ini pembalap beneran bro. Nice. Serius ini berarti ini. Oke, terus? Nah, di luar itu kalau pas saya juara gitu kan ada dapat hadiah Bonus. dari event dan juga bonus juga dari tim. Oke, nice. Nah, Ya. Bonus saya berapa ini setahun? Pengen gimana? Udah 200 juta udah sama bonusnya ya? Oh, belum. Oke, kalau Itu sama bonusnya? kontrak bersih aja. Oke, nice. Mm-mm. Kalau bonus? Kalau bonus itu sekitar 1.500 USD itu per Nice. race-nya. Setahun bisa berapa tuh? Total. Average rata-rata. Rata-rata itu bisa ya kurang lebih mungkin kalau saya ini sejauh ini sih bersih itu di sekitar 450 juta setahun. Setahun ya? Semuanya udah sama bonus ya? Oke. Oke, nice. Ngeri. Ngeri. Umur 21 tahun? Nah, 21 tahun ya. Oke. Nah, sekarang pengen minta saran buat alokasi dananya itu baiknya gimana ya buat biar ngekip ataupun biar growing itu aset atau duit yang saya punya sekarang ini. Oke, ini saran kamu akan agak sedikit berbeda dibanding yang lain karena kamu pembalap. Pembalap itu punya resiko. Yes, asuransi Ya. udah punya belum ini? Asuransi udah punya? Kalau asuransi ada ditanggung sama tim. Ya, pasti bisa ditanggung sama Iya. tim, bro. Asuransi jiwa? Nggak ada. Nah itu. Itu bisa dikonsiderasi karena Yes. kamu pembalap. Kamu punya profesi yang berbeda dengan orang lain. Tapi di luar dari asuransi jiwa, kamu punya dana darurat berapa sekarang? Dana darurat sekarang yang ada sekarang tuh udah 25. 25 juta. Iya. Oke, gini, ada Nanta ya. Jadi kalau misalnya Kecil banget dana darurat. dana darurat kamu terlalu kecil, saran kita ke kamu ini agak Iya. sedikit berbeda karena profesi pembalap, Ini pemain kamu, basket. bentar, kamu dapat 450 setahun ini baru berapa lama ini? Baru tahun pertama ini? Oh, enggak. Ini saya tahun ketiga berarti. Kalau dulu-dulu kan Kemana nggak aja? sebesar ini Kamu sih. nggak? Kamu setahun 400-an juta penghasilanmu udah 3 tahun kok dana daruratnya cuma 25 juta. Duitmu kemana ini? Ya, kebetulan baru 2 tahun terakhir ini prestasi jadi banyak dapat bonus juga sih. Kalau dulunya kontrak belum sebesar Nggak, sekarang, kontrak kok kecil. dulu Dia udah kontrak kerja tuh 3 baru tahun di kontrak bawah masih. 100. Oh, Oke. Dan itu pun kalau nggak juara kan juga nggak dapat bonus. Oke. Gini. Jadi selalu habis itu uang tuh. Gini, kamu pembalap itu profesinya agak mirip sama misalnya pemain basket dan lain-lain. Ketika kamu sekali cedera, kamu nggak bisa dapat duit lagi. pasti. Jadi kamu itu nggak boleh agresif sama sekali di investasi kamu. Kamu harus jadi hyper defensif. Jawabannya 100% pendapatan kamu itu harusnya di RDPU. Cari yang paling aman atau obligasi. Kamu nggak boleh sentuh saham, kamu nggak boleh sentuh kripto. Yes. Karena kamu nggak tahu kapan hal buruk akan terjadi. Jadi kamu harus bikin kayak cash yang Yes. bertumpuk-tumpuk. Jawabannya 100% semuanya di RDPU. Ini kita bikinin bro. Kita Oh iya. Oh ini kamu ini ya, Adenanta 21 ini ya? Instagramnya. Iya benar. Asia Road Racing Championship Rider. Nah ini Coba pembalap bukan. beneran lu ya. Ah,
Lu jangan bilang pembalap palsu, ini pembalap beneran. Ini komennya kurang ajar nih. Makanya. Beneran ini. Ini pembalap legit ini ya. Coba di-share screen ke teman-teman. Nah. Oke. Emang pembalap ya kan? Kamu jawabannya 100% di ini. Adenanta. Adenanta. Kamu 100% kamu taruh di aman RDPU dan mentok obligasi. Kita bikin 2 bagi 50-50. 50% kamu taruh di reksadana pasar uang, 50% kamu taruh di RD obligasi. That's it. Kamu jangan nyerang sama sekali. Terus kamu kalau bisa sehemat mungkin di hidup kamu. Kamu jangan mikir pendapatan 450 kamu ini bakal bisa begini terus karena kamu nggak tahu antara ada yang lebih muda, lebih jago. Nah, lebih ganteng. Ya, bisa dapat duit. Nggak kelihatan kalau balap ganteng. Oke. Kamu harus bagi 50-50. Oke. Ini ya untuk Adenanta ya. Simple ya, Bro. Simple. Dan kamu consider ya asuransi jiwa. Apalagi nanti kalau kamu udah berkeluarga, kamu punya istri dan ya kita nggak tahu ya namanya hidup ya. Kamu consider banget itu asuransi jiwa. Ya terutama yang kayak bisa ini ya, Bro, cover yang gede lah. Iya, betul. Preminya kalau ada apa-apa ya. In case. Kamu ambil asuransi jiwa juga, kalau kesehatan pasti sudah ditanggung semua sama tim kamu. Kamu split 50-50 antara RDPU dan obligasi. Siap. Oke. Besarin ya dana daruratnya. Sampai ratusan juta kalau bisa sampai miliar. Siap. Bener. Plus jangan Amin. ini karena kan kehidupan pembalap ya kita ngomong sering ke hal-hal yang sifatnya hedonis ya. Jadi Pasti, kamu jangan terjebak ya karena kamu masih muda. Fokus ya untuk berprestasi dan fokus terus buat dana darurat, investasi yang bener, low risk karena hidup kamu udah high risk, jadi investasinya harus low risk. Ya. Disesuaikan. Kalau orang hidupnya itu udah sangat high risk, investnya tuh harus low risk. Ya. Jangan kamu hidupnya high risk, investasinya juga high risk. Betul. Kamu akan kewalahan nanti menghadapi risiko ya. Udah bisa risiko kena apa-apa waktu balapan, pulang terus habis itu lihat kriptonya turun 70%, kamu stres nanti ya. Jangan yang bisa turun. Jangan begitu ya. Jadi kamu udah harus fokus balapannya ya. Jangan fokus BTC ngepam. BTC ngepam gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi harus sesuaikan ya, kamu harus main aman. Sukses. Keren. Sukses buat next race-nya. Siap. Terima kasih banyak. Good luck. Siap. Oke. Nah itu dia ya teman-teman ya, berbagai macam profil dari pembalap. Nah ini komennya emang dari kemarin-kemarin kurang ajar, Bro. Iya, ini orang asal ngomong ya, asal ngemeng lu. Diblokir aja yang asal ngemeng. Iya. Jadi banyak yang bilang hoax itu kenapa? Manusia itu biasanya iri hati, Bro. Bener. Ya. Jangan gitulah. Buat yang tanya tadi, kalau misalnya gini, bilang telepon settingan. Misalnya ada yang bilang tadi juga, misalnya gaji UMR gitu. Kenapa nggak ada gaji UMR? Ya kebetulan nggak ada gimana? Kebetulan nggak ada gimana? Terus kalau bilang, kalau gaji UMR gimana ya? Lu naikin pendapatan lu, bos. Jangan nanya gue dulu. Yes. Gitu. Kalau nggak ngerti nonton ya nggak usah nonton. Itu banyak yang bilang, Bro, tadi. Aduh, kayak gini ngantuk tadi. Ya keluar. Bener. Keluar. Gini, kita bikin ini nggak dibayar, teman-teman. Ya, gue nggak dibayar sama sekali bikin ini. Gue orang yang punya duit sangat cukup. Gue bisa pensiun di Swiss, di Saint Moritz. Gue pilih sini pakai kru ini beneran nih di belakang banyak orang nyalain kamera begini. Cuman buat edukasi kalian gitu. Jadi kalau lu nggak ngerti dan lu nggak nonton ya ini bukan buat lu segmen yang gitu, Bro. Yes, setuju. Nggak peduli lu nggak ngerti apa itu Vanguard, ya udah lu digembel di jalan aja gitu. Bener. Kita nggak pernah peduli ya, mau 28.000 orang sini nonton nggak nonton kita nggak peduli ya. Kita nggak makan dari kalian dan kita we don't give a fuck gitu. Karena lu mau dengerin dapat manfaatnya, nggak dengerin ya boleh, Bro ya. Kita nggak peduli sama angkanya, kita peduli sama ilmunya dan juga terapan ilmu yang kita kasihkan ke teman-teman. Mungkin kamu nggak relate dengan itu sekarang, tapi teman-teman ingat mungkin 2 tahun lagi kamu bakal relate. Betul. Mungkin belum sekarang, tapi nggak ada salahnya untuk kamu mulai belajar. Karena nggak ada salahnya orang tuh mulai belajar, nggak ada salahnya orang tuh mulai tahu. Karena itu hal yang buruk di negara ini. Bener. Negara ini tuh punya kebiasaan orang yang belajar itu dikatain. Bener. Jadi jangan jadi orang yang arogan ya. Biasanya orang yang arogan itu dia mau orang juga sama seperti mereka, sama menyedihkannya seperti mereka. Hidupnya. Mana yang OMR kok nggak dibahas ya? Kebetulan nggak ada, mau gimana? Adanya pembalap, adanya ini. Ya kita kasih saran berbeda-beda, balik lagi. Karena setiap orang punya kondisi finansial tuh beda-beda, tapi kita bisa kasih baseline guide-nya. Balik lagi. Berarti kan kita tunjukin dengan ini banyak sekali yang kalian nggak tahu tentang investasi kan? Yes.
So Berarti much you have to ada learn. knowledge gap tuh. Iya. Ya kan, knowledge gap antara dunia yang kamu tahu dengan dunia yang sebenarnya. Terus kalau gue bilang tadi, lu coba cari pelajaran di luar. Lu belajar coba di kelasnya Harvard tuh $1.700 tentang ESG investing. Lu nggak ngerti, bener. ya. Lu nggak ngerti knowledge gap-nya tuh jauh banget langit Setuju. dan bumi. Jadi jangan ngomong kayak oh dia ini begini. You don't understand shit. Yes. Gue buktiin lo di sini bahwa kayak kalian tuh nggak tahu apa. Banyak yang tadi bilang oh nggak ngerti bang nggak ngerti bang. Ya kita Apa itu VDI? banyak banget tadi yang kita Iya, ngomong benar. ya, dari orang yang harus dipaksa investasi orang tuanya, Benar. ya. Ada pembalap, ada orang jualan handphone. Itu kan kita nggak bisa loh dari 3 itu kita samain loh style investasinya kayak kamu, oke? Nggak bisa 3-3-nya itu suruh all in Bitcoin kayak kamu gitu misalkan. Dan nggak juga misalnya 3-3-nya itu kayak ya orang tuh punya keadaan yang berbeda-beda. Setuju. Itulah mengapa ini live show kan. Kita ngomongin tadi pembalap. Pembalap nggak bisa 100% Bitcoin portonya bro. Iya kan? Ngawur itu. Itu ngawur. Pembalap ya harus hidupnya udah high risk. Harus cari investasi yang low risk di hidupnya kan. Kita Gimana? itu waktu kita all in kasarnya. Gue 90% waktu itu di Yes. Bitcoin. Itu kondisi gue udah punya penthouse. Bener. Mobil gue tuh ya lebih gede dari Porto rata-rata manusia. Gak ada salahnya kita ngomong kita mulai rebalancing karena keadaan makro yang ada kan. Betul. Dengan size kita juga udah berbeda Betul. juga. Gue dari dulu juga apakah gue nggak punya yang lain? Gue punya. Bener. Orang baik belum tapi begitu kalau lu menjelaskan lu punya nggak saham? Saham gue tuh lebih besar dari semua influencer saham. Mau gue buka nih sekuritas gue. Damn. Gue lebih besar dari semua influencer saham digabungin jadi satu. Gue cuman nggak pernah ngomongin ke kalian aja gitu. Bener. Kita tuh punya kayak Ferry apa namanya influencer saham kan sukanya sensor bro. Gue sih nggak suka sensor. Gue buka aja sini. Telanjang ya. Telanjang gue. Damn. Satu sekuritas ya nih ya. Lu lihat tuh gainnya harian tuh. Minusnya 1,2, 1,3. Nggak usah diinin. Lebih besar gue dibanding semua investor saham digabungin lo atau porto. Angkanya sampai nggak bisa lu lihat. Yes. Jadi jangan ngomong kayak ini. Ya itu kecil lah bagian portofolio. Kita kan banyak kan di US. Gue besar sekali di Palantir. Iya. Kripto juga gue besar. Jadi jangan bisa di ngomong kayak oh ini begini kalau enggak, kita tuh investor. Ini lu lihat depannya Ronald Capital di depan. Iya makanya. Ini investor gitu loh. Ya. Jangan tapi bang. Investor. Jangan Ya. tapi Tapi bang. bang. Kalau biasa kalau influencer saham yang gembel tuh biasa suka sensor gue Bener. ngapain coret sih. Kenapa mau depositnya nggak kelihatan? Gitu, di sensor gitu. Iya di sensor karena depositnya nggak kelihatan, apa gainnya gede. Ya. Ya? Satu tuh. Ini kan Ini yang ada aplikasi. Gue cuma suka yang ini ada aplikasi gitu. Yes. Jadi ya udah gitu. Itu aja teman-teman ya.